Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Elisa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yakni himpunan. Sebelum kita membahas mengenai himpunan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni siswa diharapkan mampu menyatakan himpunan kosong dan himpunan semesta. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta. Tujuan pembelajaran yang ketiga yakni siswa diharapkan mampu membaca diagram Venn. Dan yang keempat yakni siswa diharapkan mampu menggambarkan diagram Venn. Yang pertama kita bahas adalah himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinyatakan dengan lambang seperti ini atau seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Jadi, contoh yang pertama yakni himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bilangan asli antara 3 dan 4. Apa saja sih bilangan asli itu? Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di antara 3 dan 4 ini, apakah ada bilangan asli? Tidak ya, karena tidak, maka jawabannya A adalah himpunan kosong. Bisa dituliskan seperti ini, atau seperti ini karena tidak ada bilangan asli antara 3 dan 4. Contoh yang kedua yakni, jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan. Nah, kita sebutkan dulu ya anggota-anggotanya B. Jadi, apa saja nama-nama hari itu? Nama hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, adakah nama hari yang diawali dengan huruf B? Tidak ada. Maka jawabannya H adalah himpunan kosong atau bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. C adalah himpunan bilangan cacah yang pertama. Apa aja sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah yakni 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat lagi soalnya ya. Bilangan cacah yang pertama. Nah, bilangan cacah yang pertama ini apa ya? Yang pertama adalah 0. Maka jawabannya adalah C. Himpunannya adalah 0. Karena bilangan pertama dari bilangan cacah adalah 0. Maka C bukan himpunan kosong ya, karena 0 merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, bilangan bulat itu yakni semua bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Seperti ini contohnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita lihat dulu, bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Adakah bilangan tersebut di antara kedua bilangan ini? Ya, jawabannya tidak ada. Maka D sama dengan himpunan kosong. Bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dituliskan dengan huruf S besar. Seperti ini ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Perhatikan himpunan berikut. S adalah murid-murid di SMPN 1 Karangposo. Kemudian A adalah murid-murid di kelas 7C. Nah,
Himpunan S ini memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Kita lihat ya, murid-murid di kelas 7C ini sudah pasti merupakan murid-murid di SMPN 1 Karangploso. Maka himpunan S ini merupakan himpunan semesta dari himpunan A ini yang merupakan murid-murid di kelas 7C. Kemudian ada soal lagi. B adalah himpunan ayam, bebek, dan angsa. Nah, kira-kira apa ya himpunan semestanya? Himpunan semesta dari ayam, bebek, angsa adalah bisa kita menyebutkan hewan berkaki dua, hewan ternak, atau bangsa burung. Nah, ketiga ini merupakan himpunan semesta dari himpunan B karena tiga anggotanya ini bisa masuk ke hewan berkaki dua, bisa masuk ke hewan ternak, atau juga bisa masuk ke bangsa burung. Selanjutnya, terdapat himpunan C merupakan himpunan dari 5, 7, dan 11. Nah, kira-kira apa ya himpunan semestanya? Himpunan semesta dari C bisa merupakan bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan bulat. Nah, dari ketiga bilangan ini merupakan himpunan semesta dari himpunan C, karena C ini juga bisa termasuk bilangan ganjil, bisa juga termasuk bilangan prima, dan bisa juga termasuk bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan himpunan dalam himpunan semesta. Nah, cara untuk menggambarkan diagram Venn yang pertama adalah himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang atau persegi dan di pojok kiri atas diberi simbol S, sedangkan anggota-anggotanya digambarkan dengan noktah atau titik. Yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana atau lingkaran. Yang ketiga, jika suatu himpunan mempunyai banyak anggota atau tak berhingga, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Oke, contoh yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian himpunan A adalah 2, 4, 6, dan 8. Hal yang pertama kita gambarkan adalah membuat persegi panjang. Kemudian kita tuliskan S pada pojok kiri atas. Kemudian kita gambarkan lingkaran. Kita beri simbol A untuk menunjukkan bahwa lingkaran tersebut adalah himpunan A. Kemudian kita masukkan seluruh anggota himpunan A ke dalam lingkaran tersebut. Nah, untuk anggota selain A, kita tuliskan di luarnya. Jadi begitu ya cara membuat himpunan diagram Venn. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk diagram Venn. Nah, diagram Venn itu mempunyai banyak bentuk. Jika ada 2 atau lebih himpunan dalam sebuah diagram Venn, maka bentuk yang mungkin terjadi adalah yang pertama himpunan saling lepas, yang kedua himpunan berpotongan, yang ketiga himpunan bagian, dan yang keempat yakni himpunan sama. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, himpunan saling lepas. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Di sini terlihat bahwa himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian himpunan P-nya A, B, E, F. Kemudian himpunan C-nya adalah C, D. Kita lihat antara himpunan P dan Q. Apakah terdapat anggota yang sama? Tidak ya. Karena tidak ada yang sama, maka bentuk diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi, anggota P dimasukkan di sini semua, kemudian Q dimasukkan di sini semua. Karena tidak ada yang sama, maka mereka ini saling lepas. Oke, selanjutnya adalah himpunan saling berpotongan.
Nah, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Kita lihat, semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Untuk himpunan C adalah A, B, E, F. Dan Q adalah D, F. Nah, kita lihat dulu apakah ada yang sama anggotanya. Ya, di sini terlihat adalah huruf F. Di sini juga ada huruf F. Maka anggotanya ada yang sama ya. Maka bentuk dari diagram Venn dari kedua himpunan ini adalah seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu P, kemudian Q, kemudian karena ada satu yang sama, maka ditulis di tengah-tengah gini ya. Nah, untuk yang tidak ada di antara kedua ini, dituliskan di luar. Oke, selanjutnya adalah himpunan bagian. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, di sini himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian P adalah A, B, E, F. Dan Q adalah A, E. Kita lihat dulu, apakah ada yang sama? Ya, ternyata ada yang sama, yakni A dan E. Nah, karena semua dari himpunan Q merupakan himpunan E, maka gambarnya seperti ini. Semua anggota himpunan Q terdapat dalam P. Untuk yang tidak ada dari kedua himpunan ini, maka ditulis di luar ya, yang termasuk himpunan semesta. Yang keempat adalah himpunan sama. Nah, kita lihat di sini himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian P adalah A, B, E, F. Dan Q adalah B, A, F, E. Kita lihat apakah ada yang sama? Ya, ternyata ada yang sama ya. Jadi, semua himpunan P dan Q sebenarnya anggotanya sama. Akan tetapi, anggotanya hanya dibedakan dibolak-balik tempatnya saja. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram Venn jika seperti ini? Begini ya, karena anggotanya sama, maka cukup satu lingkaran saja, kemudian diberi nama juga dua seperti ini. Untuk anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dapat diletakkan di luar lingkaran, tetapi di dalam himpunan semesta ini atau di dalam persegi panjang ini. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Kita ketahui himpunan S adalah 1, 2, 3, sampai dengan 10. Kemudian himpunan A adalah X sedemikian hingga X lebih dari 3 dan kurang dari 8, di mana X merupakan elemen bilangan asli. Nah, yang kedua, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu himpunan A itu anggotanya apa saja. Kemudian anggota B himpunannya juga apa saja. Nah, himpunan A anggotanya adalah 4, 5, 6, 7 karena X ini lebih dari 3 dan kurang dari 8. Kemudian yang B, karena B adalah bilangan prima kurang dari 10, maka anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Bentuk diagram Venn-nya kita lihat dulu anggotanya. Pada anggota ini apakah terdapat angka yang sama? Ya, pada anggota ini terdapat angka yang sama, yakni 5 dan 7. Pada A terdapat 5 dan 7, pada B juga terdapat 5 dan 7, maka ada dua angka yang sama. Maka diagram Venn-nya adalah seperti ini. Dapat kita lihat bahwa kedua himpunan ini saling berpotongan karena terdapat dua angka yang sama. Jadi bentuk diagram Venn-nya seperti ini ya. Tentukan anggota himpunan dari himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, gambarnya seperti ini. Kira-kira himpunan S-nya itu berapa saja? Himpunan A-nya ini berapa saja? Himpunan B-nya berapa saja? Dan C-nya berapa saja? Oke, kita lihat satu-satu ya. Himpunan S-nya apa saja?
Himpunan S-nya di sini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, bilangan S adalah semua angka yang terdapat di sini. Semua anggota di sini adalah himpunan S, maka jawabannya adalah S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian, himpunan A-nya apa saja? Di sini kita lihat yang termasuk ke dalam lingkaran ini. Di dalam lingkaran kuning ini, apa saja anggotanya? 1, 3, 7, dan 8. Selanjutnya, anggota B. Kita lihat di dalam lingkaran ini terdapat apa saja angkanya? 3, 6, 8, dan 9. Untuk C juga sama, kita sebutkan yang ada di dalam lingkaran ini. Yang pertama 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.